Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita, mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Ibtikar. Wa qala alaihi salam wa qad murra alaihi bi janazatin mustarihun aw mustarahun minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sebelumnya ada jenazah lagi digotong melewati sidin. Jadi ada jenazah diangkat, digotong melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berucap, mustarihun au mustarahun minhu. Ujar Nabi, jenazah tersebut beristirahatkah atau diistirahati? Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Sahabat-sahabat bertakun, ya Rasulullah, apa yang pian maksud mustarih? Jenazah tersebut beristirahat atau mustarah minhu, atau diistirahati? Apa yang dimaksud dua kalimat itu? Ujar sahabat. Ujar Nabi, faqala al-abdul mu'minu yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman ketika meninggal dunia, maka dengan inya meninggal itu, inya telah beristirahat dari letihnya perkara dunia dan gangguan-gangguan dunia menuju rahmatnya Allah. Wal fajiru, sedangkan orang yang jahat, yastarihu minhul ibad wal bila wasyajaru wad dawa. Sedangkan orang yang jahat itu, jar Nabi, justru hamba-hamba Allah yang hidup serta kota yang ditinggalkannya, bahkan pepohonan dan binatang merasa nyaman beristirahat ketika si penjahat sudah meninggal. Pahamlah kira-kira. Jadi ada jenazah lewat, meninggal, lewat di hadapan Rasulullah. Nabi bertakun lawan orang sekitar, ada sahabat-sahabat lain. Ujar Nabi, jenazah yang lewat itu tadi, apakah orang yang meninggal merasa istirahat, atau justru jenazah tadi diistirahati oleh orang lain? Atau bahasa nyaman supaya kada pian ngalih memahami,
apakah jenazah itu merasa nyaman ketika mati atau orang lain yang ternyamankan? Nah, itu mustarih dan mustarah minhu. Sahabat mendengar itu bingung, maksudnya kayak apa ya Rasulullah? Pian betakun antara dua hal. Inya merasa nyaman kah? Atau orang lain yang dinyamanakan dengan inya meninggal? Ujar Nabi, apabila nang mati itu orang nang beriman, bertakwa, orang nang ketika di dunia inya itu bujur-bujur menjalankan yang wajib, sembah yang 5 waktunya diperhatikan, yang haram-haram dijauhinya karena takut pada Allah Ta'ala, bersosial lawan makhluk baik, kadang mengganggu tetangga, kadang mengganggu orang. Orang beriman yang semacam itu ketika meninggal, inya keadaannya nyaman. Karena selama di dunia, inya terkekang dengan uyuhnya hidup di dunia. Saraba santuk hendak menggawi ini itu kada boleh dalam agama. Inya meninggal, kakak-kakak tuh coba suruh keluar. Keluar aja, keluar. Sampai mana tadi nih? Jadi ketika orang beriman meninggal, ujar Nabi, inya akan merasa nyaman. Yang tadinya di dunia saraba ngalih. Kita ini kan orang beriman ini terkekang dengan aturan. Tiap jam tertentu wajib sembahyang. Makan makanan kada bebas, ada aturan dalam agama. Kada beratan yang lezat dibolehkan dimakan. Kemudian lakiannya kada boleh bebarang mata beitih-itih. Aurat perempuan jangan diitihi, dilarang. Kemudian lagi dalam hal begawi, kada semua gawian diperbolehkan Islam. Yang haram-haram meskipun ganal gajinya kada boleh tetap. Artinya kan taat, uyuh dunia nih, terkekang. Ketika orang beriman di dalam kekangan tadi tetap menjalankan keharusan-keharusan, lalu meninggal dalam keadaan kayak itu, inya tuh istirahat dari dunia. Nyaman dah, bebas dari aturan. Makanya jar Nabi, inilah mustarih. Orang yang ketika mana meninggal, inya nyaman dah, bebas. Selamat pulang di akhirat. Adapun yang gambaran kedua jar Nabi, al-mustarahu minhu. Orang yang ketika meninggal dunia, justru orang yang hidup merasa nyaman dengan kematiannya. Paham lah ya? Penjahat, preman, gawiannya mengganggu orang, memalak orang, orang berjalan dimintai duit, kakanakan sekolah dimintai duit, dikacak di gulu duit, kadang kuciak-kuciak, mabuk mengganggu orang, kenyamanan orang berkendara, holer lewat situ, ada si mabuk, si penjahat, meninggal orang kayak itu. Yang nyaman siapa? Yang nyaman siapa? Ujar Nabi, al-ibad wal bilad wa syajar wad dawab. Yang merasa nyaman dan teristirahatkan adalah hamba-hamba Allah yang masih hidupan. Begitu pula bahkan sekotaan orang merasa nyaman ketika penjahat meninggal. Bahkan pepohonan merasa nyaman, dan bahkan binatang-binatang, kucing gin kehimuan, kada ada lagi tukang sipaknya. Nah itu mustarah minhu. Adalah ketika preman nih nang rancak mengganggu di kampung meninggal, adalah nang menangisi orang kampung. Kalau anaknya bisa jadi orang lain. Kalaupun ada nang kisah menangis, air mata buaya. Karena inya nyaman, tenang, akhirnya nang mengganggu tuh kada ada lagi. Kadusa preman lah, itu contoh kecil aja. Mohon maaf benar, pejabat nang nyata terbukti zalim korupsinya, merugikan negara sekian banyak miliar atau bahkan triliunan, meninggal, viral beritanya.
di medsos, di TV dan yang lain. Kira-kira orang awam, netizen, apa komentarnya? Ada tuh nama mahapuki, apuk. Kenapa gerang? Nah ini ngarannya al-mustarah minhu. Orang yang ketika meninggal, orang yang hidupan merasa nyaman, teristirahatkan darinya. Merasa rohah, nyaman, lapang ketika ia mati. Nah ini yang dimaksud, Nabi tadi bertakun, jenazah lewat, orang tuh merasa nyaman, atau orang lain yang merasa nyaman dengan kematiannya. Lalu kita bertanya pada diri masing-masing nih, kira-kira amun kita yang meninggal, masuk mana kita? Karena itu kawat yang mau ukur, kita ini baikkah, belumkah? Di antara kalangan masyarakat, orang banyak. Pian, ulun kah? Enggak. Meninggal. Banyak nang mahapoki kah? Apok mati sidin tuh, mahok ceramah terus. Misal. Atau banyak yang menyayangkan. Kada kawal lagi kami mengaji kitab A, kitab B, mendobit A dari kitab. Kira-kira banyak nang mana? Ada nang mahapuki, ada. Mampus. Mahok nyaring bana suara sidin khutbah. Itu orang yang memang hatinya rusak. Nah ketika ada ustadz, orang alim meninggal, ia gembira. Ada orang itu, ada loh, jangan tertawa biar ada. Manusia yang kayak itu ketika ada, apalagi kalau orang alim itu rancak bersuara dengan kebenaran. Menyeru masyarakat, ayo kita demo agar menutup contohnya warung yang berjualan miras. Pelaku pedagang miras tuh sarik lawan kita. Kita mati nih. Bisanya berucap katulahan Tuan Guru tolong kami. Tapi itu 1 berbanding 1000. Tapi yang lain umumnya akan menyayangkan dengan kematiannya. Kira-kira kita masuk mana masing-masing kita nih? Mun meninggal aku di kampung, kira-kira orang menyayangkan atau mahapaki ya? Atau biasa aja? Nah itu jawab dengan jujur di hati masing-masing perkiraannya. Itulah keadaan kita saat ini. Ya kalau ternyata banyak kira-kira nang himung ketika aku mati, karena aku ini pemalar, karena aku ini rancak pemuntungan, bebaramang, menyakiti hati orang. Kalau kayak itu cara berpikir pian, rubah kejahatan tadi, keburukan tadi dari sekarang. Sehingga ketika meninggal, kita termasuk al-mustarih, orang yang merasa rahat, merasa nyaman meninggalkan dunia karena capek sudah terkekang dengan urusan-urusan duniawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda atau Nabi berkata li Abi Dzar, kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarin, inna dunya sijnul mu'min wal qabru amnuhu wal jannatu masiruhu. Ujar Nabi, wahai Abu Dzar, dunia ini sesungguhnya penjaranya bagi orang beriman. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kayak apa maksud penjara? Yang kayak ulun jelaskan tadi, dikekang gitu. Kada bebas ma apa-apa. Kada bebas hendak ini dan itu gitu. Makan kada kawan asal makan. Ada beberapa daging meskipun lezat haram kita makan. Daging babi lah, daging buaya lah, dan daging-daging lain yang diharamkan. Minuman kada seberataan dibolehkan, ada batasan ketat. Kada boleh minum yang memabukkan meskipun lezat. Kada boleh kita meminum khamr, arak, tuak karena memabukkan meskipun lezat. Artinya terkekang, ada batasan kita, kada bebas ma apa-apa. Bapandir kada bebas. Kada boleh menyambati orang, kada boleh menggibah orang. Padahal gibah itu rami biasanya. Mamandir orang tuh rami. Nafsu ketujuh. Duduk berlima bepandiran, memandir kemana-mana. Orang yang kada ada di situ dipandirakan. Saikong bulik badahulu sisa 4, hanya beberapa meter bulik saikong dipandir oleh nang sisa 4. Nah itu manusia.
Hanya beberapa puluh meter disambat tidak. Kamu tahu lah tuh, kawan kita nang bulik tadi. Inya takutan lawan bininya. Itu gibah. Nah kita orang Islam ada batasan. Kada beratan topik pandiran nang rami itu boleh dipandirakan. Telinga dibatasi mendengar. Ada hal yang kada boleh didengar. Termasuk pandiran memandir orang didengar kada boleh, dipandirakan kada boleh. Batis kada boleh sembarang dilangkahkan. Ada tempat-tempat tertentu yang kada boleh, tempat maksiat dan sebagainya. Kemaluan kada sebebas itu pian mentuntaskan syahwat kemaluan. Harus melalui akad nikah yang halal. Kada boleh mentuntaskan lawan kambing, lawan sapi, kada boleh. Kada boleh. Meskipun anggap meskipun ternyata dengan sapi itu lebih nyaman, tatap kada boleh. Artinya ada batasan kita. Sijnul mukmin, penjara orang beriman dunia ini. Goreng kadang awal 24 jam goreng. Belajar matiin itu. Ada jam tertentu bangun sembahyang. Hari Jumat bagi lakian berjumat. Ada batasan waktu terkekang kita. Nah, ini yang dimaksud sijnul mukmin, penjara bagi orang beriman. Membelanjakan duit, ada aturan juga. Kada kawa menyewa hal-hal yang haram, ini itu. Sijnul mukmin, penjara orang beriman. Nah, itu yang dimaksud penjara tadi. Lalu ajar Nabi, wal qabru amnuhu. Sedangkan kuburan, ketika orang beriman itu meninggal, amnuhu adalah bentuk rasa aman baginya. Lepas dari penjara dan ia nyaman dalam kuburnya kena. Asa bujur-bujur menjalankan aturan ketika hidup di penjara. Wal jannatu masiruhu. Sedangkan sorga tempat kembalinya setelah barzakh, setelah kubur. Ini orang beriman jadi. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, selanjutnya inna dunya jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini sorganya orang kada beriman. Dunia ini sorganya orang kada beriman. Kayak apa maksudnya? Dunia ini sorganya orang kada beriman. Orang kada beriman kada terikat aturan. Matanya tasarainya apa kadang diitih itu. Muntungnya tasarainya menyambat. Kemaluannya tasarainya kemana mencucuk. Sapi kah, kambing kah, harimau kah, tutoy khas itu. Atau mohon maaf banyak prostitusi kah, menyewa PSK kah. Karenanya kada beriman. Tapi bukan berarti kada disiksa setelah mati. Ini gambaran jannatuhu. Dunia ini surganya bagi orang kada beriman, orang kafir. Nah, pernah terjadi dialog antara Imam Abu Bakar Adni Al-Aidarus dengan seorang yang kafir kada beriman. Imam Abu Bakar Adni Al-Aidarus itu, beliau itu termasuk seorang ulama yang kaya raya, sugih, bisi rumah gana. Imam Abu Bakar Al-Aidarus. Lalu ada orang kafir kada beriman, kada masuk Islam, orang kafir nih. Orang kafir nih pengemis, kada berduit. Baju rabit-rabit. Kadang-kadang makan seharian. Padahalnya orang kafir. Lalu berdebat lawan Imam Abu Bakar Adni. Orang kafir nih. Hei Abu Bakar, bukankah nabimu Nabi Muhammad, Nabi kalian orang Islam, itu berkata bahwa dunia ini surganya bagi kami orang kafir. Dan dunia ini penjara bagi buhan ikam orang beriman. Tapi kenapa aku orang kafir malah miskin kada berduit kini, berumah kada? Maka surga jar Nabi buhan ikam. Surga buhan kami dunia nih, orang kafir nih. Sedangkan ikam yang dipadakan dunia adalah penjara orang beriman, ikam nyaman rumah ganal. Makan nyaman, daging, ini, bini banyak, bahasanya nih. Mana penjaranya aja orang kafir. Kan kira-kira mungkin ditekai tuakan ya menjawab. Bujur jual lah di kita kadang.
Apa jawaban Imam Abu Bakar Ademi? Ini ulama besar, wali. Jawaban Sidin, hei, Fulan bin Fulan, Sidin. Ikam, semiskin apapun saat ini ikam dalam keadaan kafir, kada berduit, kada bisi rumah, kadang seharian kada makan. Keadaan ikam saat ini di dunia, ini sorga sudah bagi ikam. Kalau ikam baca ramin, bagaimana keadaan ikam kelak di hari kiamat dalam neraka? Itu perbandingannya. Ikam miskin kada berduit saat ini, ya kadang kawajua makan tiga hari sekali roti gitu. Kawajua makan, behinak nyaman, guring kawa aja, meski kada bisi atap di pelataran orang. Semiskin apapun keadaan ikam saat ini surga bagi ikam. Kalau ikam becaramin, bagaimana keadaan ikam kelak ketika mati masuk neraka? Sakit lagi ikam di neraka. Ini surga bagi ikam. Sedangkan aku, orang beriman, seganal apapun rumahku, sebanyak apapun hartaku, sebanyak apapun apa yang aku miliki, ini bangunan dan sebagainya, ini kecil benar. Ini penjara masih bagiku kalau aku becaramin dengan apa yang Allah siapkan ketika aku masuk surga. Jadi kada salah ucapan Nabi kami, Nabi Muhammad, bahwa dunia ini bagi orang beriman, penjara baginya. Ini penjara bagiku. Seganal apapun rumahku, aku terkekang aturan masih sedikit. Sebanyak apapun hartaku, senyaman apapun aku guring makan, masih ada jam tertentu harus bangun dan sebagainya. Hendak berbini banyak, ada batasan 4, kada boleh 5. Nah, anggaplah dibandingkan dari sini, kalau aku masuk surga, nikmat yang Allah berikan bukan cuma 4 bidadari, banyak istana nang ganal, nikmat nang kada ada habisnya, kada ada istilah sakit pinggang lagi dalam surga. Sesugih apapun manusia di dunia, ini akan kena penyakit tuha. Iyalah, miliuner atau nang bisi harta triliunan, kalau sudah umur 70, rengkot juga masanya. Orang beriman nih, duit miliaran, umur 70, rengkot juga. Angkat gini ngalih, krak juga bunyi. Seminggu marit. Pengerasa kada tapi lagi, nang kayak lagi anu merasa. Mata kaur. Sesugi apapun, tetap penjara bagi orang beriman kalau dibanding dengan keadaan kelak di surga, kalau inya masuk surga. Nah itu. Jadi orang kafir tadi hendak protes. Maka Nabi buat Islam madahakan surga bagi kami orang kafir. Kami, aku aja miskin dia orang kafir. Hebatnya seorang wali menjawab, keadaan ikam saat ini semiskin apapun, sesakit apapun di surga sudah. Kalau bicara dengan keadaan ikam kena masuk neraka. Aku senyaman apapun ikam lihat, rumah gana dan sebagainya, ini penjara masih. Ada aturan, aku terkekang. Dibanding apa yang akan aku nikmati ketika aku masuk dalam surga, yang kada ada batas aturan lagi di sana. Nah itu. Jadi bujur ucapan Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kalau dibanding bercaramin dengan apa yang akan mereka masuki setelah kiamat terjadi. Nah paham gak? Ya Abu Dzar, inna dunya jannatul kafir. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia ini surganya orang kafir. Wal qabru adzabuhu, dan kubur itu merupakan siksa awal baginya. Wanar masiruhu, sedangkan neraka tempat kembalinya. Kembalinya orang kafir tadi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Idza ra'aitum birrajul al-mauta fabashiruhu liyalqa rabbahu wa huwa hasanul dhanni bih." Abdullah bin Abbas berkata, apabila engkau melihat ada seorang lelaki sudah nampak tanda-tanda kematian di hadapannya. Artinya apabila ikam, ujar Abdullah bin Abbas, melihat ada orang sekarat, parak meninggal. Entah karena faktor usia atau penyakit, parak meninggal kelihatan ciri-cirinya. Fabashiruh, maka beri kabar gembira kepadanya. Beri masukan-masukan pandiran tentang kabar gembira. Ikam orang baik, insya Allah selamat, surga menanti ikam. Kabar gembira sampaikan. Kenapa? Liyalqa rabbahu wa huwa hasanul dhanbi, agar ketika ia meninggal,
Inya dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya. Wa idza kana hayyan fakhawifu. Dan apabila orang tersebut hidup sehat walafiat, tidak ada tanda kematian, fakhawifu, maka jar Abdullah bin Abbas, beri masukan kepadanya ancaman-ancaman dari Allah tentang maksiat dan sebagainya. Jangan diberi kabar gembira kisah surga terus. Nengkai buan pian deh. Buan pian ini kan sehat. Adalah anak mati belum lah. Kalau bang malam ini mati, kadada insyaallah. Insyaallah. Artinya hayyan kita ini hidup sehat masih. Dianjurkan kepada ulun sebagai pembicara jangan memberi kabar gembira terus. Insyaallah pian jer ulun misalnya nih masuk surga gana berataan. Insyaallah pian ini dosa-dosa diampuni oleh Allah berataan. Pian ini nampak wajah-wajah penghuni surga. Itu kan kabar gembira. Sedangkan dia masih sehat walafiat. Apa akibatnya kalau ulun bucap itu? Ada kena nebulik dari majelis ke warung jablay. Oh surga juga aku jadi. Nah ini bahayanya. Akhirnya malah apa? Terlena. Makanya jar Abdullah bin Abbas ketika masih sehat hidup, khawifu. Beri, sampaikan maklumat-maklumat nasihat yang berkaitan tentang ancaman orang bermaksiat, ancaman orang yang berbuat dosa, bahayanya sebuah dosa, bahayanya praktek maksiat dan sebagainya, ancaman-ancaman bagi orang meninggalkan sholat dan sebagainya. Sampaikan itu, khawifu. Tapi kalau sudah parak meninggal, sudah takapar-kapar ini dah, gatal-gatal dah kelihatan parak meninggal. Nah di situ basyiruh, beri kabar gembira. Pian bahari ulun ingat pernah bersedekah sekian-sekian, insyaallah tuh Allah catat ganal di sisi Allah. Insyaallah dengan cinta pian para ulama, orang-orang baik, ketujuhnya pian ke majelis ta'lim menyelamatkan pian. Ketikanya dia sekarat. Apa tujuannya? Meninggalnya dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Allah akan mengampuniku. Karena jar Allah, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku tergantung jar Allah sangkaan hambaku kepadaku. Kalau ketika mati menyangka Allah akan mengampuni, kayak itu juga kan aku. Nah itu. Ketika sekarat, jangan dibalik. Orang parak mati neraka ikam. Ini keciuman debu neraka nah. Mampus ikam. Hapuk liur lenyak dapat malaikat ikam. Baginya begat-gatarnya, aduh mati juga ke neraka. Mati dalam keadaan itu buruk sangka lawan Tuhan, bahaya. Ketika inya sigar ikam sorga, masya Allah ikam kena. Selamat bukan ikam beratan. Ketika sigar, nanti terbalik. Harus seimbang hal itu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, inna mu'min idza mata baka alaihi musalla min al-ard wa mas'adu amalihi min as-sama'. Tsumma tala fama bakat alaihimus sama wal ard ad-dukhan. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya orang beriman apabila meninggal, maka tempat sholatnya di muka bumi akan menangisinya. Tempat nang rancak pian pakai gasan sembahyang itu akan menangisi pian ketika meninggal. Ketika orang beriman meninggal dunia, musola itu bukan bangunan musola langgar lain. Itu disebut isim makan dalam ilmu sharaf, tempat sembahyangnya akan menangisinya yang ada di muka bumi. Kalau tempat sembahyangnya rajin itu ada sudut tertentu di mana akan di rumah dan sebagainya, itu akan menangisinya ketika meninggal. Wa mas'adu amalihi minas sama, begitu pula jalur amalnya yang menuju langit selama ini akan menangisi juga atas meninggalnya ini. Jadi ada jalur amal ibadah kita tuh yang menuju langit untuk laporan. Jalur yang selama ini dilewati amal kebaikan kita akan menangis juga ketika kita meninggal. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tsumma tala fama bakat alaihi sama wal ard. Kemudian Sayyidina Ali mengambil syahid atau dalil dalam Al-Qur'an, dan tidaklah langit-langit dan bumi menangisi mereka. Tidak menangisi mereka. Siapa? Orang yang ada beriman. Artinya orang yang beriman akan ditangisi langit dan bumi. Cara memahaminya, mafhum mukhalafah istilahnya. Wa qala Ali as-salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man wafaqa mautuhu indan qidai Ramadan dakhala jannah.
siapa orang yang kematiannya tapa umbai dengan berakhirnya Ramadan, maka orang tersebut masuk surga. Siapa orang meninggal tapa umbai dengan berakhirnya Ramadan, malam 29, sebelum maghrib, atau sorenya, atau siangnya, meninggalnya. Atau kalau dibulatkan 30, hilal kali terlihat, meninggal di hari itu. Apa ajar Nabi? Dakhala jannah, orang tersebut akan masuk surga. Tapi dengan catatan, selama bulan puasa, ini puasa. Orang yang beriman, jangan ada preman puasa kada 10 tahunan kada puasa. 2 kali ganti presiden, tiap puasanya kada puasa. Meninggal 29 Ramadan, wah masuk surga nih. Nyaman benar muha. Wa man wafaqa mautu indan qidai sadaqatihi dakhala jannah. Dan mohon maaf, wa man wafaqa mautuhu indan qidai Arafah dakhala jannah. Siapa orang yang kematiannya tapa umbai dengan berakhirnya wukuf di Arafah, masuk surga juga jannah. Wa man wafaqa mautu indan qidai sadaqatihi dakhala jannah. Dan siapa orang yang meninggalnya tapa umbai dengan berakhirnya inya bersedekah, maka inya pun akan masuk surga. Setelah bersedekah, lawan orang banyak, orang fakir miskin, orang kada mampu, kada seberapa meninggal setelah itu. Meninggalnya dalam keadaan insya Allah selamat masuk surga. Sedekah. Wa qala alaihi salam, dan Nabi bersabda, man mata lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ati ujira min adabil qabri. Barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau di siang Jumat, ujira min adabil qabri, maka niscaya orang tersebut akan terjaga dari siksa kubur. Nah, ini fadilat meninggal hari Jumat, siang atau malamnya. Luar biasa orang yang terpilih meninggal hari Jumat. Wajah yaumal qiyamati wa alaihi tabi'u syuhada. Dan orang tersebut yang meninggal hari Jumat tadi, ketika di hari kiamat akan nampak di batang tubuhnya cetakan tertentu ciri orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal hari Jumat itu berisi ciri seorang hari kiamat. Ciri-ciri orang tuh bagaikan telah mati syahid, orang yang terjun di medan perang. Orang yang meninggal hari Jumat. Tapi ingat, amun meninggalnya itu bunuh diri, kada masuk. Garing sudah, wah kada mati juga aku nih. Rabu nah. Wah masih hanya sudah semingguan nama nih. Kamis, wah ada mati juga. Udah langsung Jumat mati. Pas Jumat sigar. Nah kenapa bersigar awak? Lalu mencekik sur mati bunuh diri, neraka kan? Kada kayak itu maksudnya memaksakan diri meninggal hari Jumat, kada kayak itu. Itu memang sudah aturan ajali Allah nang matur siapa orang nang memang meninggal hari Jumat. Kalau bunuh diri hari Jumat tuh kada mati tapi membunuh dirinya, dan itu haram, dosa besar orang bunuh diri itu. Naudzubillah teman, naudzubillah. Jadi kada kalau diulah-ulah mati hari Jumat tuh kada kalau diulah-ulah. Kalupang aku anak mati hari Jumat berdiri di tengah kartak, nang laju-lajunya toronton guna atau di hauling jalan Batubara, ini hari Jumatnya nah, wah aku anak mati hari ini berdiri di tengah nang jalur Batubara tuh panjang kurang, wah alhamdulillah bunuh diri lenyak, bukannya ikam selamat dari kubur malah bersiksa kuburnya tambah banyak. Naudzubillah min. Bukan kayak itu mati hari Jumat tuh kada diulah-ulah. Pilihan hamba tertentu. Macam-macam hamba Allah yang memang dipilih meninggal hari Jumat. Nah ini penutup daripada fase pembahasan kitab Sabilil Iddikar yang kedua, yaitu fase ketika seorang manusia keluar lahir ke dunia dari kedua orang tuanya, kemudian tumbuh dewasa sampai akhirnya meninggal dunia dan keluar daripada dunia. Ini penutup pembahasan pertama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya masuk kepada fase ketiga, tuntung fase ketiga karena hanya fase keempat.
Sesuai dengan yang kita jelaskan di awal membaca kitab, ada 4 fase kehidupan manusia sampai kena masuk surga yang dibahas di dalam kitab Sabil Idzikar. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Allah angkat kebodohan dari diri kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang beramal soleh, dan diberikan taufik kemudahan selalu untuk selalu ingat kepada akhirat, bertaubat dari aneka macam dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin, dan dikuatkan dalam ibadah. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardabi qawlan wa fi'lan darama warzuqil kulla halalan daima أتقياء علماء نهضى بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.